Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Nah, ketemu lagi dengan Kak YR. Nah, di video kali ini kakak akan membahas soal-soal tentang pemfaktoran ya adik-adik. Oke, sebelum kita lanjut, nah terima kasih bagi adik-adik yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum, silahkan di subscribe terlebih dahulu, serta tonton video ini sampai habis. Nah, di sini kakak punya soal, tentukanlah penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut. Nah, yang A, x kuadrat dikurang 5x dikurang 24 sama dengan 0. Yang ini persamaan kuadratnya lengkap ya adik-adik, ada A, ada B, ada C. Yang B gitu juga, 5y kuadrat dikurang 23y dikurang 10 sama dengan 0. Namun beda A dan B itu di depan bilangan kuadratnya ada angka selain angka 1. Nah, yang C, x kuadrat ditambah 10x sama dengan 0. Berarti di sini yang ada nilai A sama nilai B aja. Nilai D, yang D, x kuadrat dikurang 16 sama dengan 0. Berarti ini A, ini C. Nah, yang B-nya tidak ada ya adik. Nah, mengacu ke persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 ya adik-adik. Nah, untuk menentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat, nah kita coba pakai cara pemfaktoran yang pertama di sini adik-adik. Nah, kita jawab. Nah, seandainya adik-adik masih susah membedakan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat berbagai macam bentuk, nah di sini sudah kakak rangkum menjadi 4 bentuk ya adik-adik. Nah, kita lihat jawab yang A. Ini persamaan kuadratnya x kuadrat dikurang 5x dikurang 24 sama dengan 0. Nah, triknya untuk mencari persamaan kuadrat ini yaitu adik-adik perhatikan nilai C-nya yang di belakang. Nah, nilai C atau konstanta yang di belakang ini itu cari dua buah angka, kalau dikalikan hasilnya min 24. Nah, yang di tengah atau nilai B, cari juga dua buah angka yang tadi, kalau dijumlahkan hasilnya min 5. Nah, berarti ada hasil kali, ada hasil jumlah ya adik-adik. Nah, kita coba. Yang hasil kali 24 aja terlebih dahulu adik-adik. Hasil kali 24 itu bisa 1 kali 24. Nah, ada 2 kali 12. Ada 3 kali 8. Nah, kemudian ada 4 kali 6. Nah, cuma 4 buah ini ya adik-adik. Nah, di antara 4 buah ini, kalau kita jumlahkan nanti itu munculnya angka negatif 5. Nah, ini tandanya kita bawa ya adik-adik. Hasil jumlahnya negatif 5, hasil kalinya negatif 24. Nah, silakan adik-adik coba aja di antara bilangan ini, pasangannya ini. Kalau kita kurang atau kita tambah, hasilnya min 5. Nah, 1 sama 24, enggak mungkin. 2 sama 12, enggak min 5. 3 sama 8. Nah, ini kalau kita kurang muncul angka 5 ya adik-adik. Nah, tinggal adik-adik periksa di sini antara 3 dan 8 ini. Supaya dapat min 5, berarti 3 kurang 8 atau 8 kurang 3 adik-adik. Nah, di sini kakak lihat 3 kurang 8. Berarti negatifnya di 8. Nah, kita cek. 3 dikurang 8 min 5. 3 dikali min 8 min 24. Nah, jadi kalau angka pasangan ini cocok hasil kali dan hasil jumlahnya, nah berarti ini kita ambil sebagai faktornya ya adik-adik. Nah, ini yang diambil, berarti ini tidak bisa, yang ini tidak bisa. Nah, cara menuliskan faktornya itu tulis saja X sama dengan 0. Nah, isikan angka yang udah dapat ini, 3 dan min 8. Berarti 3-nya positif 3, 8-nya negatif 8. Nah, setelah itu untuk nilai X, ini trik cepatnya aja. Langsung aja adik tukar tandanya. Kalau tandanya yang pertama positif, nah berubah menjadi negatif. Di sini positif 3, berarti berubah menjadi min 3. Nah, kalau dia negatif, angka yang dapat tadi berarti berubah menjadi positif. Berarti di sini X-nya min 8 berubah menjadi positif 8. Nah, jadi akar atau penyelesaiannya yaitu min 3 dan 8. Nah, di mana persamaan kuadrat itu kemarin akar-akarnya ada 2 buah ya adik-adik. Nah, di sini ada akar atau penyelesaian. Nah, itu X1-nya sama dengan min 3, kemudian X2-nya sama dengan 8. Nah, atau terbalik ini juga enggak apa-apa ya adik. X1-nya yang 8, X2-nya yang min 3 juga boleh. Nah, begitu juga himpunan penyelesaiannya adik-adik. Himpunan penyelesaian.
Nah, ini ditulis dalam kurung kurawal min 3,8. Ini terbalik juga enggak masalah adik-adik. 8, min 3 juga boleh. Oke adik-adik, nah itu tadi jawaban untuk soal yang A. Nah, sekarang kita cobakan ke soal yang B adik-adik. Dimana di soal B, di depan Y kuadratnya atau bilang kuadratnya di sini ada angka selain angka 1 atau angka 5. Nah, yang B, 5Y kuadrat kurang 23Y dikurang 10 sama dengan 0. Nah, triknya, kalau di depan bilangan kuadrat ini ada angka, kalau bisa persamaannya kita sederhanain dulu ya adik-adik. Nah, tetapi kalau persamaannya tidak bisa kita sederhanain atau kita perkecil, nah, angka A-nya ini atau koefisien Y kuadratnya ini kita kalikan dulu ke belakang. Kali 5 dikali min 10, berarti itu min 50, min 50. Nah, setelah kita kalikan ke belakang, baru lanjutkan langkah seperti soal yang A tadi. Cari dua buah angka, kalau dikalikan hasilnya min 50. Nah, dari dua buah angka tadi, kalau dijumlahkan hasilnya min 23. Nah, ini tandanya di bawah ya adik-adik. Nah, coba deh dilihat. Yang hasil kali 50. Ada 1 kali 50. Boleh kakak tulisin 1 kali 50. Ada 2 kali 25. Nah, 3 tidak ada, 4 pengali tidak ada 5 kali 10. Nah, dan seterusnya. Nah, di antara pasangan ini kalau kita jumlahin itu munculnya angka 23. 1 sama 50 kalau kita jumlahkan, nah tidak min 23 ya adik-adik. 2 sama 25 kalau kita jumlah atau kurang, nah kemungkinan ada 23. Tuh kalau dikurang, nah silakan ada dicek. 2 dikurang 25 atau 25 dikurang 2 supaya hasilnya min 23. Nah, di sini supaya dapat min 23 berarti 2 dikurang 25. Jadi angka yang diambil yang pasangan ini ya adik-adik. Berarti ini tidak, ini tidak. Ini yang dipakai. Coba dia dicek. 2 dikurang 25 berarti min 23. 2 dikali min 25 berarti dia min 50. Nah, maka faktornya di sini itu penulisannya X sama dengan 0. Positif 2, 1, kemudian min 25, 1. Nah, karena tadi nilai 5, angka 5-nya ini kita kalikan ke belakang. Nah, adik-adik munculkan 5-nya ini di bawah angka yang udah dapat ini ya. Nah, itu tambahan langkahnya. Kemudian baru kita ambil trik yang di atas tadi. Boleh langsung pindah ruaskan aja atau tukar aja tandanya. Positif 2/5 berarti ditukar menjadi negatif 2/5. Yang kedua nilai X-nya di sini min 25 bagi 5. Nah, 25 dibagi 5 itu bisa ya adik-adik, hasilnya dapat 5. Nah, berarti negatif 5 kalau kita tukar tandanya menjadi positif 5. Nah, berarti ini akar-akarnya adik-adik. Akar atau penyelesaiannya yaitu min 2/5 dan 5. Atau kalau ditulisin himpunan penyelesaiannya berarti min 2/5,5. Nah, ini agak tambahin akar atau penyelesaian. Nah, X1-nya min 2/5, X2-nya positif 5. Atau himpunan penyelesaiannya kalau ditulis juga boleh. Himpunan penyelesaian. Nah, tinggal dedek tambahin aja kurung kurawal min 2/5,5. Nah, itu dia ya adik-adik. Nampak bedanya kan adik-adik? Gimana langkah yang pertama sama langkah yang kedua? Nah, bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini dulu ya, serta like, serta tonton video ini sampai habis. Nah, kita lihat soal C dan D ya adik-adik. Di soal yang C di sini persamaan kuadratnya tidak lengkap, artinya ada nilai B dan C-nya yang 0. Nah, kita lihat yang C. Ini persamaannya X kuadrat ditambah 10X sama dengan 0. Nah, di sini kakak kasih trik cepatnya aja untuk pemfaktorannya. Karena di sini nilai A-nya
ada 1, nilai B-nya 10, nilai C-nya 0. Nah, adik-adik bisa pakaikan hasil kali dan hasil jumlah tadi, atau trik cepatnya aja langsung ya adik-adik. Nah, kalau untuk trik cepatnya, ini silahkan adik-adik bagi dengan bilangan yang sama-sama bisa dibagi. Nah, ini dia X kuadrat, ini 10X. Artinya dua buah bentuk persamaan ini, dua buah suku ini bisa sama-sama kita bagi X. Nah, adik-adik tulis X, kemudian dalam kurung. Dia X kuadrat bagi dengan X, berarti tinggal X ditambah. Ini 10X bagi dengan X, berarti tinggal 10, sama dengan 0. Nah, tinggal adik-adik tukar tanda seperti tadi aja. Berarti X yang pertama di sini 0. Nah, X yang kedua di sini positif 10, maka kalau pindah menjadi min 10. Nah, selesai adik-adik. Nah, berarti akarnya, akar atau penyelesaian, itu sama juga dengan X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan min 10. Nah, yang kedua, himpunan penyelesaian kalau kita tuliskan penyelesaian. Nah, pakai kurung kurawal aja, 0 sama min 10. Nah, tutup kurungnya adik-adik. Nah, kita lanjut yang D. Nah, ini yang lebih gampang sekali adik-adik. X kuadrat dikurang 16 sama dengan 0. X kuadrat kurang 16 sama dengan 0. Nah, di sini adik lihat nilai 16 itu nilai C-nya ya adik-adik. Nah, kalau pakai langkah yang pertama tadi, berarti nilai C hasil kalinya yang 16, hasil jumlahnya 0 karena nilai B-nya 0 ya adik-adik. Nah, untuk trik cepatnya di sini, nah adik-adik tinggal pindah ruaskan aja konstantanya ini ke kanan. Nah, berarti ini menjadi X kuadrat sama dengan min 16 menjadi positif 16. Berarti kalau X aja, nah tinggal adik-adik tarik akar dari 16. Nah, maka nilai X-nya di sini itu positif negatif dari 4. Nah, ingat adik-adik kalau akar itu ada tandanya dua buah ya. Ada positif, ada negatifnya. Kalau positif 4, 4 kali 4, 16. Kalau negatifnya, min 4 kali min 4, itu juga 16. Nah, selesai sampai sini adik-adik. Nah, sangat cepat sekali ya adik-adik kalau bentuk yang D ini. Nah, jadi akar atau penyelesaiannya, akar atau penyelesaian. Nah, itu X1-nya 4, boleh yang positif dulu. X2-nya min 4. Nah, terbalik di sini juga tidak masalah. Nah, kalau himpunan penyelesaiannya, himpunan penyelesaian. Nah, kurung kurawal 4, min 4. Nah, ini dia. Nah, bagaimana adik-adik tentang pefaktoran dan akar-akar? Sangat gampang sekali, bukan? Nah, jika adik-adik masih ragu atau bingung, nah boleh komen di kolom komentar ya. Oke adik-adik, nah tunggu video kakak yang lainnya. Mudah-mudahan video kakak ini bermanfaat bagi adik-adik. Mohon maaf jika ada salah hitung dan salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.